Halo, perkenalkan nama saya Randy Prasetyo Wibowo. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang sudah saya kerjakan kemarin dari mulai sesi wawancara, lalu tugas kelompok satu dan tugas kelompok 2 yang akan menunjang untuk saya bisa mengerjakan tugas dari mata kuliah karakter building agama, yaitu untuk tugas ujian. Jadi ini akan saya kerjakan dan akan saya presentasikan hasil kerja saya yang kemarin dari tugas individu, tugas kelompok satu dan tugas kelompok 2. Jadi kemarin itu saya mengambil, saya dan teman-teman sekelompok saya itu mengambil eh, konsep atau judul, yang judul untuk tugas kami itu adalah dinamika startup dan wirausaha dalam mendorong kemitraan keagamaan, model investasi, investasi beretika, dan dampak berkelanjutan. Jadi, saya akan menjelaskan, sekarang ini akan saya jelaskan apa saja sih yang kemarin sudah saya kerjakan dan akan saya rangkum jadi satu, supaya uh, baik dapat dipahami dari apa yang sudah saya kerjakan kemarin. Oke, yang pertama, latar belakang. Latar belakang dari yang saya, kenapa saya mengambil judul itu adalah munculnya startup berbasis keagamaan mencerminkan integrasi nilai spiritual dalam dunia bisnis. Etika, inovasi, dan keberlanjutan menjadi pendekatan baru dalam pembangunan sosial ekonomi. Fenomena ini menjawab kebutuhan masyarakat akan model bisnis yang bermakna dan berkeadilan. Permasalahan umum itu ada minimnya akses pendanaan etis, kurangnya pemahaman investor terhadap modal bisnis nilai, lalu ada stigma publik terhadap penggunaan agama sebagai alat branding. Oke, untuk rumusan masalah yang sudah saya lakukan, kemarin saya sudah membuat rumusan masalah yaitu bagaimana startup sosial berkontribusi pada kemitraan keagamaan. Lalu, apa tantangan menyeimbangkan profit, etika, dan keberlanjutan. Lalu juga bagaimana investasi beretika bisa mendukung pertumbuhan startup sosial. Nah, eh, dari rumusan masalah tadi kita akan mendapatkan our value atau nilai yang akan kita dapatkan yaitu adalah yang kita lakukan adalah observasi lapangan. Lalu ada fokus communication atau FGD dengan pelaku usaha atau keagamaan. Lalu juga ada wawancara terstruktur dengan investor atau founder startup, analisis tadi kasus dan refleksi pribadi. Itu nanti akan menjadi sebuah value. Untuk yang kemarin itu saya sudah melakukan wawancara dengan seorang yang sudah emang dia berbeda, yang sudah sering lontang-lantung atau dia sudah berkecimpung di dunia wirausaha. Ya juga dia itu juga berbasisnya waktu itu juga ada keagamaannya juga ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya temuan-temuan yang sudah saya lakukan kemarin yaitu ada yang pertama, nilai keagamaan memperkuat loyalitas konsumen. Lalu yang kedua, ada kolaborasi sukses dibangun lewat komunikasi terbuka. Yang ketiga, teknologi digital menjadi penggerak utama. Lalu yang keempat, ada pendanaan etis masih menjadi tantangan besar. Beberapa teman-teman ini saya temukan dan saya sudah melakukan survei dan juga sudah melakukan wawancara. Saya melihat lapangan seperti apa yang terjadi di lapangan. Lalu selanjutnya solusi. Solusi yang ditawarkan yaitu yang pertama adalah edukasi investor tentang model bisnis beretika. Jadi kita akan memberikan edukasi-edukasi kepada investor bagaimana model bisnis ini. Seperti itu. Lalu yang kedua ada platform kolaboratif, startup lembaga agama. Jadi ini ada seperti apa ya wadah untuk startup dan lembaga agama ini bisa berkolaborasi. Jadi untuk para wirausaha yang semuanya dia sudah buntu atau dia bingung nih, dia mau berwirausaha seperti apa atau dia mau membuat inovasi seperti apa. Nah, ini kita ada yang namanya seperti platform atau wadah di mana startup dan lembaga agama ini bisa berkolaborasi atau bisa saling memberikan edukasi atau sharing atau apapun itu.
Lalu yang ketiga juga ada kampanye publik untuk literasi dan bisnis sosial. Ini sangat penting karena kalau semuanya kita tidak memberikan literasi atau edukasi kepada publik tentang apa sih manfaat atau dampak dari bisnis sosial ini, maka juga orang-orang itu tidak akan mengerti apa sih sebenarnya bisnis sosial dan apakah bisnis ini bisa menguntungkan atau seperti nanti seperti apa hukumnya itu kita juga kan tidak bisa memaksa orang untuk langsung tahu kalau dia tidak kita berikan fasilitas atau kita infokan literasi tentang bisnis sosial. Lalu yang keempat itu adalah pengembangan model bisnis berkelanjutan berbasis nilai. Jadi dari dari empat ini adalah solusi yang bisa saya tawarkan untuk mengenai permasalahan-permasalahan yang tadi. Nah, keterkaitannya dengan SDG 17 yaitu adalah 33,3% itu memperkuat kemitraan multi stakeholder. Lalu juga ada yang mendorong sinergi antar startup komunitas dan pemerintah. Lalu juga ada kontribusi nyata terhadap pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Jadi keterkaitannya itu sudah jelas bahwa yang paling banyak adalah memperkuat kemitraan, lalu yang kedua itu dia ada mendorong sinergi antara startup dan kontribusi nyata terhadap pembangunan inklusif. Refleksi pribadi untuk saya adalah dari materi ini udah yang saya lakukan itu adalah menambah pemahaman tentang praktis bisnis basis nilai, lalu menguatkan kompetensi digital dan manajerial, lalu juga mengasah kemampuan kolaborasi, komunikasi, dan adaptasi. Dan itu yang keempat, menumbuhkan growth mindset and social awareness. Kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu startup berbasis nilai agama mampu menjadi agen perubahan sosial. Dan kedua, dibutuhkan dukungan dari sektor pendidikan dan kebijakan publik. Lalu yang ketiga, perlu penguatan ekosistem investasi beretika dan kolaborasi lintas sektor. Jadi, jadi semua itu sudah saya rangkum dalam presentasi saya. Jadi apa yang sudah saya dapatkan kemarin, jadi refleksinya, lalu juga saya jelaskan rumusan masalah dan latar belakang kenapa saya mengambil materi ini. Jadi udah saya sampaikan semua. Semoga sih apa yang saya sampaikan jelas ya. Jadi biar bisa mendapatkan, bisa mengisi atau bisa menjelaskan semua dalam tugas akhir ini yang di ujian ini. Oke, terima kasih. Saya Randy Prasetyo Wibowo. Sampai jumpa.